Assalamualaikum. Halo teman-teman, aku Kabika. Kali ini aku akan men-share ke kalian satu materi yang wow banget. Kenapa? Karena materi pembahasan kita kali ini seringkali tidak kita sadari bahwa kita melakukannya loh. Ayo, apa ya kira-kira? Penasaran ya? Sabar. Oke, kita mulai ya. Let's go! Pernahkah kamu menemui seseorang yang pernah mengatakan seperti ini? Aduh, mood aku suka naik turun banget. Jangan-jangan aku ini terkena bipolar, seperti ciri-ciri yang pernah aku baca di internet. Atau ada juga yang pernah mendengar, akhir-akhir ini aku insomnia banget dan stres. Aku tuh depresi deh nih. Atau bahkan kalian yang mengatakannya. Baik. Di zaman yang serba maju saat ini, memang secara tidak langsung kita akan mudah mendapatkan segala informasi. Mulai dari sejarah, rumus pelajaran, bahkan sampai pada soal kesehatan. Betul tidak teman-teman? Hal inilah yang menyebabkan tidak sedikit orang tergoda untuk mencari tahu sendiri penyebab dari gejala-gejala kesehatan yang dialaminya melalui internet. Ketimbang mereka harus pergi memeriksakan diri ke dokter. Sehingga fenomena-fenomena seperti yang sudah kita dengar tadi itulah yang bisa disebut dengan self-diagnosis. Alih-alih kita mendapatkan manfaat informasi dari internet tentang kesehatan, tapi terkadang malah justru bisa membahayakan kesehatan kamu dan berpengaruh buruk pada kesehatan mental kamu. Waduh, ada bahayanya juga ternyata. Nah, daripada kita semua makin penasaran untuk mengenali apa itu self-diagnosis, simak baik-baik ya teman-teman. Self-diagnosis adalah keadaan ketika kamu mendiagnosis diri sendiri mengidap sebuah gangguan atau penyakit berdasarkan pengetahuan diri sendiri atau informasi yang didapatkan secara mandiri ya melalui internet. Sebagai contohnya, ketika melakukan self-diagnosis, sebenarnya kamu sedang berasumsi seolah-olah kamu mengetahui masalah kesehatan yang dialami. Padahal hal seperti itu sebenarnya kurang tepat untuk dilakukan, karena bisa menimbulkan hal lain yang lebih membahayakan. Karena asumsi kamu itu bisa saja tidak sesuai. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengenali bahwa dalam diri kita melakukan self-diagnosis tersebut? Yaitu ketika kamu langsung berasumsi terhadap sesuatu. Misalnya, ketika kamu sedang membaca artikel kesehatan mengenai gejala depresi. Dan kamu menemui gejala-gejala yang sedang kamu rasakan seperti sedih. Lalu kemudian kamu langsung mengatakan, ternyata aku depresi. Padahal belum tentu kamu memiliki depresi hanya karena kamu bersedih. Atau bahkan kamu memiliki gangguan pada kesehatan mental lainnya. Lalu, apakah self-diagnosis itu berbahaya? Jawabannya, iya. Di awal, aku sudah kasih bocoran nih, kalau self-diagnosis itu bisa membahayakan. Terus, apa aja sih bahayanya? Mengakibatkan diagnosis yang salah. Beberapa gangguan kesehatan bisa memiliki gejala yang serupa. Contohnya, sakit kepala hebat seringkali dianggap sebagai gangguan pada otak. Walaupun tidak sepenuhnya keliru, hal ini dapat mengakibatkan salah diagnosis. Misalnya, sakit kepala hebat dapat muncul akibat tekanan darah tinggi yang tidak terkendali. Gangguan kesehatan yang lebih serius tidak terdeteksi. Gejala psikologis yang kamu alami bisa jadi merupakan dampak dari masalah kesehatan fisik. Misalnya, apa yang kamu kira sebagai gangguan kecemasan mungkin diakibatkan oleh detak jantung tidak beraturan atau masalah pada kelenjar tiroid. Pada kasus lain, tumor otak dapat mempengaruhi bagian otak yang mengatur emosi dan kepribadian.
Orang yang melakukan self-diagnosis mungkin mengira dirinya sedang mengalami gangguan kepribadian tanpa mengetahui adanya tumor berbahaya pada otak. Mengkonsumsi obat yang salah. Jika kamu melakukan self-diagnosis dan akhirnya mendapatkan hasil yang keliru, kemungkinan pengobatannya juga akan salah. Resiko terhadap kesehatan pun bertambah besar jika kamu mengkonsumsi obat secara asal atau menjalani metode pengobatan yang tidak disarankan secara medis. Sekalipun ada obat yang mungkin tidak berbahaya, minum obat secara keliru tidak akan menyembuhkan keluhan yang kamu alami. Misalnya, obat antidepresan tidak akan mampu mengatasi gejala depresi jika penyebabnya adalah tumor pada otak. Tanpa adanya resep dan anjuran dari dokter, mengkonsumsi obat-obatan yang tidak sesuai sangat berbahaya bagi kita karena dapat menimbulkan efek kecanduan. Memicu gangguan kesehatan yang lebih parah. Self-diagnosis terkadang dapat memicu timbulnya gangguan kesehatan yang sebenarnya tidak kamu alami loh. Misalnya saat ini kamu sedang mengalami insomnia atau stres berkepanjangan yang tidak disebabkan oleh gangguan psikologis. Namun semua informasi kesehatan yang kamu dapatkan menyatakan bahwa kedua gejala tersebut menandakan masalah depresi dan gangguan tidur. Jika kamu terus merasa khawatir, kamu malah beresiko mengalami gangguan psikologis. Seperti depresi yang tadinya tidak ada di dirimu. Ternyata bahaya banget kan dari self-diagnosis? Kenapa sih bisa sampai timbul bahaya-bahaya yang telah aku sebutkan tadi? Karena ketika kamu mendiagnosa dirimu sendiri, belum tentu diagnosa yang kamu lakukan sudah tepat. Karena kamu hanya mengandalkan informasi yang kamu terima saja. Dan apabila kamu tidak meminta bantuan seseorang yang profesional, kamu hanya bisa mengira-ngira apa yang terjadi pada dirimu. Akibatnya, kamu tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan bahayanya? Yuk, berhenti jadi dokter bagi dirimu sendiri dengan melakukan self-diagnosis. Aku juga mau kasih tips nih teman-teman, supaya bisa terhindar dari masalah ini. Evaluasi dan cermati kembali informasi yang kamu dapat dari internet. Mencari informasi tentang keluhan yang kamu alami bukanlah suatu kesalahan. Tapi informasi dari internet saja tidak cukup loh untuk menyimpulkan serta mendiagnosa keadaan kamu sebenarnya. Kamu perlu memilah informasi yang telah didapatkan. Ada baiknya informasi yang diterima dapat dijadikan sebagai bahan saat kamu pergi ke ahli yang lebih profesional ya. Pergi ke ahli profesional di bidangnya. Informasi yang kamu dapatkan dari internet belum tentu semuanya benar loh. Karena untuk menetapkan diagnosa keluhan seseorang, ahli yang profesional pun akan menentukan berdasarkan gejala, keluhan, riwayat kesehatan, serta faktor lain yang kamu alami. Bahkan setelah itu ada kemungkinan akan ada pemeriksaan lanjutan karena dugaan suatu penyakit tidak bisa disimpulkan begitu saja. Perlu dilakukan pemeriksaan berkali-kali untuk hasil diagnosa yang tepat. Jadi nggak cukup dengan satu informasi saja ya. Kamu tahu kan harus pergi ke siapa? Psikolog, konselor, atau psikiater ya? Hayo, di video sebelumnya aku udah jelasin tentang perbedaan ketiga profesi itu loh. Masih ingat nggak nih? Kalau lupa, kamu bisa tonton lagi ya. Biar kamu nggak salah dan nggak bingung harus pergi kemana. Mulai saat ini, stop melakukan self-diagnosis. Jika kamu mengalami suatu gejala kesehatan tertentu, khususnya kesehatan mental, sebaiknya konsultasikan dengan profesional mengenai gejala yang sedang kamu alami. Wah, ternyata sudah sampai di akhir pembahasan nih teman-teman. Seneng banget aku nih berbagi informasi sama kalian. Dukung aku terus ya,
Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga buat subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Ting 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 nih, supaya kamu nggak ketinggalan informasi-informasi menarik yang akan aku bagikan setiap tanggal 1 dan 15 di setiap bulannya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Bye-bye.